Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 339 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Percaya pada Yesus, Juru selamatmu. Darahnya yang menebus kau dari dosamu. Kau akan dibawanya ke surga bahagia. Semua yang percaya dan taat padanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 11 Juni 2021, diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-29. Demikianlah bunyinya. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Dalam masa pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus banyak melakukan tanda-tanda mujizat. Salah satu adalah Tuhan Yesus mengadakan tanda mujizat, memberikan orang makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Ketika Tuhan Yesus dilihat orang-orang banyak, dan ketika orang-orang banyak mendengar kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, melakukan tanda-tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit, menciptakan, merubah air menjadi anggur, dan memberikan makanan dari 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, dan bahkan masih tersisa ketika makanan itu dikumpulkan. Oleh sebab itu, orang-orang datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus atau rindu kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran hati dan maksud-maksud orang datang mau bertemu dengan Tuhan Yesus, bukan karena tanda-tanda mujizat atau kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sebagai utusan Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, membawa terang dan keselamatan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan sebelum nats renungan ini, dalam ayat yang ke-26, Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Nah, inilah
dikatakan Tuhan Yesus atau merupakan suatu peringatan Tuhan Yesus kepada orang banyak akan kerinduan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan nats ini juga hendak mengingatkan kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita pada masa kini. Apakah kita seperti orang yang mencari-cari Tuhan Yesus, yang rindu berjumpa kepada Tuhan Yesus, yang rindu meminta permintaan atau bahkan meminta tanda-tanda mukjizat hanyalah karena Tuhan Yesus memberikan kebutuhan jasmani, makanan dan minuman, seperti dalam nats renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang banyak, orang mencari Dia karena adalah makan roti dan kenyang. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita pada masa sekarang, apakah kita mempercayai Tuhan Yesus? Kita menginginkan hanya kebutuhan jasmani. Padahal kebutuhan jasmani atau makan minum secara jasmania itu akan berlalu, tidak kekal. Tetapi makanan rohani, makanan kehidupan, itu yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang banyak yang mencari Dia dan bertanya kepadanya bagaimana orang supaya dapat melakukan pekerjaannya, melakukan kegiatan-kegiatannya, beriman kepada Tuhan, bukan mencari kehidupan jasmani ini, tetapi yang lebih utama, yang lebih tinggi adalah kehidupan yang kekal bersama Tuhan, yaitu makanan rohani. Itulah sebabnya kalau kita membaca selanjutnya, dan kalau kita membaca dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah peringatan kepada kita orang-orang yang percaya pada masa sekarang ini, supaya kita mengutamakan kehidupan kerohanian kita. Sebab kehidupan kerohanian, makanan rohani, yaitu firman Tuhan, kebenaran Tuhan, kasih Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam nats renungan kita pada hari ini dalam ayat 29. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita dalam segala perjalanan kehidupan kita, supaya senantiasa berserah diri kepada kasih Allah, hanya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang memberikan kehidupan, makanan rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Juga di tengah-tengah kehidupan kita, orang yang percaya, Tuhan juga akan memberikan apa yang kita perlukan di tengah-tengah kehidupan kita senantiasa. Baik itu makanan, minuman, sandang pangan, semua itulah anugerah pengasihan Tuhan. Tetapi bukan itu yang terutama bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan kita mengejar harta milik atau kesukaan, kesenangan dunia ini. Tetapi kita harus mengejar kehidupan yang kekal. Harus kita mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang telah datang ke dunia ini. Itulah
yang memberikan kehidupan yang kekal. Kehidupan di dunia ini, juga kehidupan esok, kehidupan yang kekal bersama Tuhan yang telah naik ke sorga, yang telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kiranya firman-Mu hari ini membimbing, mengajar kami, supaya dalam segala aktivitas kami, dalam segala pekerjaan kami, kiranya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk kehidupan makanan rohani kami, yaitu atas dengar-dengaran akan firman-Mu, atas bimbingan kuasa firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dan melewati berbagai keberadaan. Tuhan, mampukanlah kami dengan kasih anugerah pengasihan-Mu di dalam Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu lah yang membimbing, menolong, dan menuntun kami agar senantiasa kami melangkah dan menjalani kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu, membawa sukacita dan berkat bagi kami. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.